Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi memang masih banyak dokter yang belum mau turun seperti saya, banyak sekali. Mereka masih saya tanya kenapa kita ini merasa dikhianati dulu waktu 02. Begitu kamu berharap sama makhluk, jangan berharap sama makhluk. Makhluk itu gak ada gunanya, sama aja kita nanti jadi tanah. Berharap sama ilah. Saya pernah katakan, orang yang tidak mau turun dalam politik, tidak mau ikut, itu sebenarnya bukan umatnya Rasulullah. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Hambatan kita ke depan ini, terutama berkaitan dengan calon kita Dr. Anies Baswedan itu tetap tidak akan lepas dari persoalan hukum, dan dalam hal ini yang perlu kita fokuskan adalah hukum tentang pilpres itu sendiri, ketentuan tentang pilpres, persyaratan tentang pilpres, bagaimana nanti beliau dicalonkan oleh salah 2 atau salah 3 atau salah 4 partai politik, itu yang betul-betul sangat perlu kita kawal, karena tanpa itu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu kita yang sudah lalu itu sudah basi, itu sudah, setahu saya teman-teman dan kelompok kita sudah lebih dari 20 kelompok Pak Abbas ya yang mengajukan ke MK itu. Bayangkan sudah lebih dari 20, mungkin hampir 30. Tidak ada satupun yang dikabulkan permohonan revisi undang-undang pemilu 2017 itu. Artinya ini memang harga mati juga buat mereka, bahwa kalau itu diganti atau digoyang atau diubah, ya mempertaruhkan jabatan dia, iparnya sendiri. Pada situasi itu baru kawinkan kita juga ya. Kita belajar banyak. Kali ini juga nanti di saya mau ikut Dokter Fahmi susah betul gitu ya, mengikuti jejaknya gitu. Dokter Fahmi susah. Jadi itu, tapi kita tidak pesimis dalam persoalan pelaksanaan penegakan hukum RI. Tetap, tetap. Saya setuju Habib. Jadi kita modal utama kita adalah berdoa umat ini, target Allah Subhanahu Wa Taala agar semuanya bisa berubah. Tentu dibarengi dari usaha Habib ya, tetap berusaha. Menurut saya yang pertama prioritas adalah bagaimana jago kita ini, Pak AB ini mendapatkan perahu dulu. Setelah mendapatkan perahu, baru kita fight dan kita sempurna diskusikan juga untuk bisa menjadi capres paling tidak begitu. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Saya bilang kalau Makassar itu nanti berlatih masuk di dada, baru kita bilang oh kita tertusuk, baru kita cabut. Nah, jadi istiqomah dalam satu perjuangan. Kosambi itu daerah operasi kita. Kosambi masuk di Cengkareng, masuk terus di bawah jembatan. Apa yang kita lakukan? Pengobatan gratis, pengobatan massal terus menerus, hari ke hari. Pertanyaannya, ya Pak Dokter, nanti kalau kita dikasih beras, ambil, dikasih duit, ambil, pakaian ambil, pilih, lahir, siap, udah, silakan aja. Dan alhamdulillah, memang sangat signifikan hasil itu. Program itu kemudian kita bawa dalam ASIK, kemudian kita bawa dalam PS, walaupun kita kalah pada 2 kondisi tersebut. Jadi perjuangan saya katakan 2. Di satu sisi ini muka saya yang lain, bergabung dengan teman-teman, berjuang secara verbal, kelihatan. Saya siapkan tempat saya, kapan saja kita mau kumpul. Daya tampungnya itu bisa sampai 300 orang mungkin. Jadi kalau kita mau satukan semua simpul-simpul yang berada di bawah rumah kebenaran atau di bawah bendera Pak Anies, saya siapkan tempat saya, silahkan kita bisa kumpul kapan semua simpul dikumpulkan supaya kita satu suara.
Jangan di sana ada, karena mereka bisa saja bermain seperti bunglon, masuk di kita tapi mengacaukan situasi, supaya diketahui siapa yang memang berada dalam simpul-simpul untuk menuju pilpres nanti. Rumah saya disiapkan. Saya sengaja beli tempat di bawah sutet. Kenapa? Tidak bisa disadap. Nah, ini ilmunya ini. Terus gimana nih ya? Di situ kita cari rezeki sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk membiayai perjuangan ini. Nah, jadi kita bermain pada dua sisi. Yang kedua, barangkali insya Allah semua simpul yang berada di bawah bendera Rumah Kebenaran atau di bawah Pak Anies nanti itu harus terdata, harus terketahui. Saya ada dua, ini grup yang ketiga nih Pak Juji ya. Nah, ini grup yang tiga, ada satu forum doktoral. Itu di situ ada beberapa orang-orang yang dulu pernah duduk menjadi deputi pada pemerintahan. Yang ketiga adalah forum guru ya, yang kemarin di Bekasi. Jumlahnya lumayan. Kalau dihimpun jumlahnya 2 ribuan itu. Personalnya pulang ke rumah ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya dikali 4. Itu kalau kita hitung-hitung dalam skala suara sudah lumayan. Guru kalau berbicara sudah. Nah ini semua. Jadi tiga komunitas ini bisa kita daftarkan sehingga menyambut semua komunitas. Kalau kita mungkin nanti kita menuju 100 komunitas utama barangkali, melahirkan satu komunitas inti. Makassar itu menunggu informasi dari Jakarta. Ada nama RDM, Relawan Dokter Makassar. Itu asetnya sekarang dan yang tersimpan itu ada sekitar 300 juta. Tapi dia simpan. Ketika perjuangan berjalan, dia akan turun. Mereka tidak pernah mau, mereka lakukan operasi segala macam pakai dana itu. Rumah sakit Islam Sukapura, saya di sana juga. Waktu JK dulu, JK ingin melawan Pak SBY tahun 2009 mungkin. Nah, saya adalah salah satu tim suksesinya. Sebelum kita pilpres, kita berhadapan dengan Malarangang Bersaudara. Itu udah tahu. Dia bilang, Fahmi, saya dipanggil Fahmi, nanti saya menang 71%. Dan saya tahu saya kalah, tapi biarkan darah tertumpah supaya kalah, ini adalah kalah terhormat. Nah, ini kita berlawan tuh. Kita cari kasus tumor yang ada di Jakarta Utara, bawa ke Sukapura, uruskan BPJS-nya, saya yang operasi terkait bidang saya. Nah, itu menjadi salah satu perekat. Nah, ini model ini nanti bisa kita pakai. Ada kasus-kasus tumor besar, bawa kemana, nanti kita uruskan, kita operasi. Mungkin 5-10 kasus, tapi itu bisa memberikan rasa kepedulian yang cukup besar kepada pasien itu, keluarganya, dan komunitas yang ada di dekatnya. Tapi memang masih banyak dokter yang belum mau turun seperti saya, banyak sekali. Mereka masih saya tanya, kenapa kita ini merasa dikhianati dulu waktu 02. Begitu kamu berharap sama makhluk, jangan berharap sama makhluk. Makhluk itu gak ada gunanya, sama aja kita nanti jadi tanah. Berharap sama ilah. Saya pernah katakan, orang yang tidak mau turun dalam politik, tidak mau ikut, itu sebenarnya bukan umatnya Rasulullah. Kenapa Anda ngomong gitu? Coba buka surat Abasa. Bagaimana kemudian Allah SWT menegur Rasulullah ketika Abdullah bin Maktum datang, sedangkan dia lagi satu diskusi dengan pembesar-pembesar Quraisy. Itu kan satu politik. Kemudian ketika pendudukan Mekah tidak ada darah tertumpah, itu juga adalah pendudukan politik. Perjanjian Hudaybiyah itu juga, perang Khandaq itu juga, semua adalah dibangun berdasarkan dialog-dialog dan perjuangan-perjuangan yang bersumber dari politik itu sendiri. Dan saya kira kita yang mengaku umat Rasulullah harus meluangkan waktu untuk perjuangan ini. Kita saling mengisi, saling melengkapi, dan insya Allah saya akan istiqomah bergabung dalam komunitas ini. Ada dua ayat dalam ayat suci Al-Quran yang mendasari perjuangan ini adalah di surah Al-Imran ayat 120. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian saya sering mengikuti pengajian-pengajiannya Habib Rizik. Dia juga sering mengatakan di surah Muhammad ayat 7, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Pada akhirnya nanti targetnya, sertifikatnya adalah kematian. Kematian seperti yang tertulis dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang kita kejar nantinya. Kita akan tidak bisa dapat itu
kalau kita tenangkan diri kita saja. Tidak ada, semua perjuangan, semua hasil akan kita dapat dengan perjuangan yang insya Allah adalah perjuangan dalam ibadah. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.